Tapi jiwa ini bergejolak, menahan kesakitan yang luar biasa. Pak Hakim, Pak Jaksa, ini memang kuasamu. Tapi saya mohon menentukan yang terbaik untuk generasi ke depan. Jika mereka anakmu, jika mereka saudaramu, betapa sakit dan perih sampai menusuk jantung. Ibu-ibu, bapak-bapak, di sini pun pasti ya merasakan hal yang sama denganku. Aku sudah menjadi nenek ketika sang cucu diperlakukan seperti ini. Betapa hancur dan sakitnya hati ini. Jangankan badan, rambut pun akan menangis. Tekanan batin dan mental ke depan akan dirasakan sekujur tubuh. Maka dari itu, mari tuntut seadil-adilnya sesuai dengan kesakitan yang dirasakan korban. Jangan pangkas tunas-tunas ini. Jangan patahkan tunas-tunas kita. Tunas itu telah dirusak kebiadaban sebuah hasrat. Memohon dan mengharap segera adili dan kebiri sebelum yang lain menjadi korban berikutnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ibu-ibu, hatur nuhun. Ketika ibu, seandainya ini anak ibu, apa yang ibu lakukan? Sakit. Ibu seperti apa? Sama, sakit sekali. Harus dipenjarakan. Coba dibuka Bu. Sakit, hancur hati ini. Orang itu harus dipenjara. Hati saya lebih sakit. Sakit Bu? Iya. Apalagi kalau punya anak. Sakit, hancur. Karena ini kita hanya bisa membantu sampai segini, tapi kalau orang tua, anak itu akan sampai selamanya, itu aja. Jadi yang lebih mental itu kan korban. Kita minta diadili seadil-adilnya, kita minta pembenaran yang sebenar-benarnya. Ya, mohon ya Bu ya. Pastinya akan merasa sangat hancur ya. Susah diungkapkan dengan kata-kata tentunya. Dan mohon kepada pihak yang berwenang untuk bisa memberikan hukuman yang setimpal supaya memberikan efek jerak dan supaya tidak dilakukan tidak terulang lagi. Iya. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Kuningan tentang masalah ada pelecehan seksual di bawah umur, pedofil. Itu. Mohon tidak berkeliaran di muka bumi ini. Hukum seberat-beratnya. Warga Ciasem sudah tidak mau keluarga pedofil ada di sini. Kami warga Ciasem ya sudah tidak mau melihat keluarga pedofil di lingkungan kami. Jadi sebaiknya kita diusir. Memang udah diusir. Oh, udah diusir. Ya. Tinggal silakan kosongkan rumah. Kalau enggak, jangan salahkan kami. Oh, betul. Ya. Oh, udah nekat banget ini. Ya. Pokoknya kosongkan rumah. Tidak boleh ada. Silakan kalau mau datang kawal polisi atau siapapun silakan datang dengan baik-baik. Ambil barang-barangnya, tinggalkan rumah. Kalau sampai barang-barangnya ada yang masyarakat yang tidak terima, Bukan warga Ciasem. bukan warga dia bukan warga Ciasem, dia hanya pendatang, baru 7 tahun mungkin sudah melakukan. Bukan asli ya? Bukan asli. Ya? Kami yang asli baru selama 57 tahun saya di Ciasem, nggak ada kasus-kasus seperti ini. Baru sekarang dia sudah mencoreng nama kampung, sudah mencoreng nama warga dengan adanya dia tidak mengaku. Padahal bukti sudah jelas. Saksi sudah mengatakan, korban pun sudah mengatakan, tapi dia tidak mengaku. Ngeyel terus. Ya kalau mau ngeyel silakan. Kami akan bertindak lebih lagi. Tegas lagi. Lebih tegas lagi. Anda meminta kepada pemerintah itu seperti apa? Kalau untuk pemerintahan, minta keadilan yang seadil-adilnya, hukum seberat-beratnya, kalau bisa kebiri. Takutnya Pak, jangan sampai hanya cukuplah sampai di Ciasem aja, jangan sampai keluar ke daerah lain pun kena. Kalau dia masih berkeliaran, takutnya banyak korban. Kalau nama lengkap pelaku ini? Nama lengkap pelakunya Ajis Babazir. Ajis? Ajis.
Ajis Bawajis. Iya, Bawajir. Aslinya bukan orang Ciasem. Bukan. Dia keturunan Arab Turki. Iya, Arab. Nggak tahu turunan Arab, pokoknya turunan Arab. Kayak Arab ya. Yang nggak tahu pokoknya udah Arab aja nggak tahu. Keluarga di situ. Ya, tinggal satu keluarga, suami istri, anaknya 3. Nah, terus, Dan dia tinggal mikir. Kebiasaan sehari-hari seperti apa yang Pakem dia. saya lihat? Dia hanya di rumah aja nggak kemana-mana. oh gitu. Profesi apa? Dulu pernah mengatakan dia kerja di bengkel, tapi sekarang udah nggak. Udah menganggur. Malah istrinya yang jualan. Emang usianya berapa tahun yang pastinya? Pelaku Pelaku. 56. 56 ya jelas. Iya, 56. Nah, terus dari pihak keluarga tuntutan materi atau gimana? Warga hanya keluarga menuntut hukum seadil-adilnya. Seberat-berat, jangan sampai masuk angin. Oh, harapannya seperti itu ya? Iya. Oke, dipotong dulu Pak. Ya, yang enak, makasih ya. Ya, sama-sama Teh Hana. Wah, tentunya murka sekali, Bu. Saya sangat marah apabila hal itu terjadi dengan anak saya sendiri. Buat saya mungkin tidak ada kata ampun lagi. Bisa saja hal-hal yang mungkin di luar kendali bisa saya lakukan untuk si pelaku. Oke, terima kasih. Coba pindahin lagi ke siapa? Ingin hukum benar-benar ditegakkan dan pelaku dihukum seberat-beratnya karena apa yang dialami korban itu akan traumanya itu akan melekat seumur hidup. Jadi saya ingin keadilan yang seadil-adilnya. Nama Ibu? Henidiah Pitlaili. Kalau pendapat saya, kalau menimpa ke keluarga saya, mungkin ini kejahatan yang luar biasa, sangat menyaksikan karena untuk masa depan anak juga pasti akan beban kegangguan jiwa psikologisnya. Ya apabila memang ini terjadi di keluarga saya, mungkin akan minta dihukum seberat-beratnya. Saya minta si pelakunya dihukum seberat-beratnya, udah itu aja. Bapak dari mana? Saya dari pihak korban. Saya akan minta keadilan yang seadil-adilnya dan minta dihukum yang seberat-beratnya. Soalnya udah jelas itu merusak anak bangsa, dan yang namanya pedofil itu biasanya dulunya itu korban dan akhirnya jadi pelaku, dan itu biar tidak jadi pelaku gimana itu prosesnya, saya pikir pasti lama ya, harus ada pendampingan terus dari psikiater, psikologisnya harus dibagusin lagi, mungkin itu. Pokoknya saya minta kalau dimakan terjadi seperti ini pelakuan pedofil harus dihukum yang seberat-beratnya, itu aja. Pedofilia karena ini efeknya yang tadinya jadi korban, betul kata rekan saya akan menjadi pelaku, sehingga ini harus diputus mata rantainya. Terus tidak hanya pedofilia, semua pelaku asusila jauh-jauh hari harus kita hapuskan dari kehidupan kita. Gitu aja kesan saya atas kasus pedofilia yang terjadi di Kecamatan Ciasem ini, yang hari ini kebetulan sedang digelar sidang. Itu harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan sampai keputusan sekarang juga jaksanya masuk angin gitu. Apalagi background saya lawyer, pengacara, ya pastinya jalur hukum. Tapi ya memohon kepada majelis hakim dan pengadilan untuk seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku aja, itu aja. Perasaan pasti sakit hati lah gitu. Apalagi itu yang menimpa anak sendiri. Ya kalau hukum tidak ada, mungkin saya akan main hakim sendiri gitu kan. Hukum rimba. Iya, karena kita negara hukum, ya udah kita serahkan ke pihak penegak hukum, itu aja. Terima kasih ya. Terima kasih. Perasaannya ya sakit gitu ya, karena merusak masa depan anak gitu. Untuk sebagai bangsa itu. Jadi harus segera dihukum, ditangkap. Kalau bisa dikebiri seberat-beratnya ya gitu. Kita merasa resah di masyarakat, itu meresahkan gitu. Sekarang juga sempat diusir di rumahnya, nggak dihuni lagi gitu, udah. Iya, nuhun Bu. Ya. Ya
Untuk pribadi saya sendiri sih harus dihukum seberat-beratnya ya, karena dia juga sebagai adik saya, ya pokoknya hukum seberat-beratnya aja. Meresahkan. Dan itu pun pas banget depan rumah, jadi ya pokoknya harus dihukum seberat-beratnya. Sakit rasanya ya gitu kalau seumpamanya itu kan, kalau bisa cepet minta dihukum seberat-beratnya buat dia gitu. Jangan sampai ada di lingkungan Ciasem lagi. Ya sakit banget ya. Ya begitu juga ya ke orang lain ya. Sekelas anak gitu kok digituin. Siapa yang nggak sakit gitu ya. Nanti adakan proses hukum yang di ini. Kalau dari warga Ciasem sendiri, dari pihak korban saya mendukung yang terbaik. Secara persepsi yang terbaik. Bapak dari mana? Dari warga Ciasem yang mendukung dari korban. Tetangga. Tidak bisa membayangkan ketika anak sekecil itu diperlakukan tidak adil oleh pelaku. Seandainya saya punya cucu berumur 3 tahun diperlakukan seperti ini, akan terasa sakit sekali sampai menusuk jantung mungkin. Jadi saya berharap hukum seadil-adilnya, hukum seberat-beratnya. Jangan sampai dikasih kesempatan untuk hidup. Walaupun saya bukan darah dagingnya, tapi saya ikut merasakan ketika kesakitan itu terjadi. Anak itu seolah-olah dihempaskan dari kehidupannya. Alhamdulillah, terharu, benar-benar perjuangan tidak sia-sia untuk membela cucu. Tinggal detik-detik nanti sidang. Apakah dia hukum berapa tahun, apa keputusannya, pokoknya jangan sampai ada lagi korban-korban yang lain. Mungkin di sini terakhir dia berpetualang. Dengan adanya masyarakat warga Ciasem sudah tidak percaya lagi ke keluarga mereka. Jadi dengan adanya keputusan bahwa pra peradilan ditolak sama ke pengadilan, berarti lanjut dia sudah berarti terdakwa kemungkinan. Ya. Sayangnya dia tidak datang, cuma mungkin sekarang lagi dicari. Saya sangat bahagia, sangat ini, walaupun baru ini berarti kita bekerja, kita usaha tidak sia-sia. Saya sebagai kakeknya juga berterima kasih ke pihak kepolisian, juga ke pihak keluarga, semuanya sebagai keluarga mengucapkan sangat-sangat terima kasih. Sangat terima kasih. Kalau tidak ada mereka, apa jadinya? Makanya kompak ya. Alhamdulillah warga, terutama ibu-ibu kompak. Karena mereka juga punya anak-anak, punya anak. Bagaimana anak sendiri diberlakukan seperti itu? Apa dia tidak mikir? Anaknya ada yang umur sesama korban. Apakah mau anaknya digituin sama orang lain? Nggak mau kan? Walaupun dia tidak mengaku, sampai sedetik ini perasaan dia tidak mengaku. Tapi bukti dari kepolisian, bukti visum, bukti dari anaknya sendiri, korban sendiri udah mengatakan. Saksi ya udah. Saksi. Ya huni ya. Ya sama-sama dan. Jaga enak. Neng atau siapa yang jadi korban kasus sebelumnya? Gak enak, terus merasa dilecehkan juga. Jadinya jangan sampai terjadi di keluarga kita gitu untuk sodomi. Sampailah perbuatan yang kayak gini sampai terjadi lagi gitu buat kedepannya.